Praktik poligami kembali menjadi pusat kontroversi, dipicu oleh beredar luasnya video curahan hati seorang wanita berkerudung yang diposting di jejaring sosial. Berbagi video, pro dan kontra seputar poligami kembali meledak dan melibatkan berbagai pihak termasuk para pesohor serta pemuka agama. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan si wanita misterius itu? Apa sebenarnya motif si wanita menyebarkan persoalan rumah tangga ke khalayak ramai? Ada poligami itu nggak mudah. Perkawinan sendiri aja nggak mudah, apalagi poligami. Auzubillah min dzalik, aku belum pernah merasakan sampai di posisi itu, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Video berjudul "Saya Tidak Sanggup Berbagi" diposting pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh seorang wanita berjilbab bernama Ana Busyairi. Terhitung sejak tadi malam, jumlah penonton sudah melebihi angka 55.000 penonton. Pada video berdurasi 4 menit 32 detik itu, seorang wanita yang menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung membuka curahan hatinya dengan kata-kata yang langsung menegaskan posisinya sebagai penentang utama poligami. Dia menulis, "Kenapa harus berpoligami jika satu istri cukup? Maaf, saya bukan menentang hukum Allah yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Saya hanya mengutarakan perasaan saya, dan mungkin mayoritas perempuan yang tidak siap berbagi akan tetapi terpaksa untuk berbagi." Ternyata nggak ada orang yang berniat untuk poligami. Sama sekali nggak ada yang berniat. Biasanya mereka terjebak atau situasi, kondisi. Saya merasa sebagai sesama perempuan gitu, nggak bisa membayangkan aja itu. Saya tidak bisa membayangkan perasaan dia, tidak bisa membayangkan perasaan dia. Seandainya posisi saya ada di dia gitu, mungkin ya itu saya bisa merasakan pasti sakit dan bingung dan serba salah, mesti berbuat apa gitu, mesti bagaimana gitu. Dalam Islam sendiri, dalil memperbolehkan seorang suami menikahi lebih dari seorang istri terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya berbunyi, "Nikahilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu, 2, 3, atau 4 orang." Surat An-Nisa ayat 3. Jadi menurut saya, yang punya faham poligami, mangga silahkan. Itu sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Pria ini dibolehkan menikah 2, 3, bahkan sampai 4. Namun bagi pasangan yang memang belum siap, bahkan nggak siap, ya harus saling menghargai gitu loh. Ini bisa didiskusikan secara bersama. Jangan sampai nanti justru ada sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan fitnah. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut si wanita berkerudung hitam. Ia hanya bertutur dengan bahasa tulisan. Dari rangkaian curahan hati, si wanita tampak memposisikan dirinya sebagai korban dari praktik poligami yang berujung kegetiran hidup. Lagi-lagi ia menulis, "Perasaan saya sakit, hancur, kecewa, marah, merasa dikhianati, merasa dibohongi, merasa tidak berguna, terpuruk, seperti mau kiamat. Saya ingin mati saja saat itu." Tak sepenuhnya si wanita misterius menyembunyikan jati dirinya. Dari berbagai curahan hati yang diutarakan, terungkap identitas si wanita, ihwal riwayat hidupnya, serta perjalanan rumah tangganya yang berujung perceraian lantaran tak sudi dimadu. Ironisnya, curahan kepedihan hati itu berbarengan dengan kondisi dirinya yang tengah hamil, seperti yang diutarakannya sendiri. "Saya muslimah biasa, seorang istri, ibu dari 2 orang anak, dan sementara mengandung anak ketiga. Umur saya 26 tahun. Dan dari awal saya menikah, saya tidak pernah sedikit pun terbersit akan mengalami hal seperti ini. Saya baru menginjak usia 25 tahun ketika suami saya memutuskan berpoligami." Aku sebagai perempuan mungkin ya kasihan sih yang ngelihatnya, emang siapa sih yang mau dipoligami gitu perempuan.
apalagi lagi mengandung, udah punya anak juga, pasti kan mikirin anak juga, beban, jadi sedih lah. Dan praktik poligami yang dijalani tidak bertahan lama. Sang wanita misterius bertutur dirinya tak siap berbagi cinta dengan wanita idaman lain dari suaminya dan memilih memutuskan untuk berpisah saat pernikahan dengan praktik poligami sampai pada usia 1 tahun. Tak lupa sebagai penyemangat jiwanya, wanita berkerudung hitam itu merujuk 2 ayat suci dari Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 129 yang artinya berbunyi, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." An-Nisa 129. Dan ayat 130 yang artinya berbunyi, "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana." Poligami itu ya memang tidak mudah sih ya Mbak ya. Itu harus betul-betul yang memang betul-betul siap gitu ya, tidak bisa main-main gitu, karena itu hubungannya dengan perasaan gitu. Walaupun si prianya itu memang siap untuk berlaku adil gitu, memperlakukan istrinya itu dengan berpoligami, tapi kan balik lagi ya, adil itu tidak bisa diukur dengan materi ya. Aku rasa Praktik poligami kembali menjadi pusat kontroversi, dipicu oleh beredar luasnya video curahan hati seorang wanita berkerudung yang diposting di jejaring sosial. Berbagi video, pro dan kontra seputar poligami kembali meledak dan melibatkan berbagai pihak termasuk para pesohor serta pemuka agama. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan si wanita misterius itu? Apa sebenarnya motif si wanita menyebarkan persoalan rumah tangga ke khalayak ramai? Ada poligami itu nggak mudah. Perkawinan sendiri aja nggak mudah, apalagi poligami. Auzubillahi min dzalik, aku belum pernah merasakan sampai di posisi itu, jadi aku nggak bisa komentar banyak. Video berjudul "Saya Tidak Sanggup Berbagi" diposting pertama kali pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh seorang wanita berjilbab bernama Ana Busyairi. Terhitung sejak tadi malam, jumlah penonton sudah melebihi angka 55.000 penonton. Pada video berdurasi 4 menit 32 detik itu, seorang wanita yang menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung membuka curahan hatinya dengan kata-kata yang langsung menegaskan posisinya sebagai penentang utama poligami. Dia menulis, "Kenapa harus berpoligami jika satu istri cukup? Maaf, saya bukan menentang hukum Allah yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Saya hanya mengutarakan perasaan saya, dan mungkin mayoritas perempuan yang tidak siap berbagi akan tetapi terpaksa untuk berbagi." Ternyata nggak ada orang yang berniat untuk poligami. Sama sekali nggak ada yang berniat. Biasanya mereka terjebak atau situasi, kondisi. Saya merasa sebagai sesama perempuan gitu, nggak bisa membayangkan aja itu. Saya tidak bisa membayangkan perasaan dia, tidak bisa membayangkan perasaan dia. Seandainya posisi saya ada di dia gitu, mungkin ya itu saya bisa merasakan pasti sakit dan bingung dan
serba salah, mesti berbuat apa gitu, mesti bagaimana gitu. Dalam Islam sendiri, dalil memperbolehkan seorang suami menikahi lebih dari seorang istri terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya berbunyi, nikahilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu, 2, 3, atau 4 orang. Surat An-Nisa ayat 3. Jadi menurut saya, yang punya faham poligami, mangga silahkan. Itu sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Pria ini dibolehkan menikah 2, 3, bahkan sampai 4. Namun bagi pasangan yang memang belum siap, bahkan nggak siap, ya harus saling menghargai gitu loh. Ini bisa didiskusikan secara bersama. Jangan sampai nanti justru ada sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan fitnah. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut si wanita berkerudung hitam. Ia hanya bertutur dengan bahasa tulisan. Dari rangkaian curahan hati, si wanita tampak memposisikan dirinya sebagai korban dari praktik poligami yang berujung kegetiran hidup. Lagi-lagi ia menulis, perasaan saya sakit, hancur, kecewa, marah, merasa dikhianati, merasa dibohongi, merasa tidak berguna, terpuruk, seperti mau kiamat. Saya ingin mati saja saat itu. Tak sepenuhnya si wanita misterius menyembunyikan jati dirinya. Dari berbagai curahan hati yang diutarakan, terungkap identitas si wanita, ihwal riwayat hidupnya, serta perjalanan rumah tangganya yang berujung perceraian lantaran tak sudi dimadu. Ironisnya, curahan kepedihan hati itu berbarengan dengan kondisi dirinya yang tengah hamil, seperti yang diutarakannya sendiri. Saya muslimah biasa, seorang istri, ibu dari 2 orang anak, dan sementara mengandung anak ketiga. Umur saya 26 tahun. Dan dari awal saya menikah, saya tidak pernah sedikit pun terbersit akan mengalami hal seperti ini. Saya baru menginjak usia 25 tahun ketika suami saya memutuskan berpoligami. Aku sebagai perempuan mungkin ya kasihan sih yang ngelihatnya, emang siapa sih yang mau dipoligami gitu perempuan. Apalagi lagi mengandung, udah punya anak juga, pasti kan mikirin anak juga, beban, jadi sedih lah. Dan praktik poligami yang dijalani tidak bertahan lama. Sang wanita misterius bertutur, dirinya tak siap berbagi cinta dengan wanita idaman lain dari suaminya dan memilih memutuskan untuk berpisah saat pernikahan dengan praktik poligami sampai pada usia 1 tahun. Tak lupa sebagai penyemangat jiwanya, wanita berkerudung hitam itu merujuk 2 ayat suci dari Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 129 yang artinya berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 129. Dan ayat 130 yang artinya berbunyi, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Poligami itu ya memang tidak mudah sih ya Mbak ya. Itu harus betul-betul yang memang
betul-betul siap gitu ya, tidak bisa main-main gitu, karena itu hubungannya dengan perasaan gitu. Walaupun si prianya itu memang siap untuk berlaku adil gitu, memperlakukan istrinya itu dengan berpoligami, tapi kan balik lagi ya, adil itu tidak bisa diukur dengan materi. Tak lupa, kepada para pria si wanita tinggalkan pesan mendalam. Ia berkata lewat coretan tangannya, pesan saya untuk calon suami dan para suami yang mungkin terbersit untuk berpoligami. Mohon pikirkanlah dengan baik-baik dan bijak. Pikirkanlah perasaan istri Anda. Apakah dia betul-betul ikhlas? Pikirkan matang. Pandangi wajah istri Anda. Dia ikhlas menerima Anda apa adanya.